Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki bab 4, yaitu bab suhu dan perubahan. Untuk kompetensi dasarnya, bisa dilihat pada gambar. Ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang cara mengetahui suhu benda. Alat ukur suhu yang umum digunakan yaitu termometer. Berikut merupakan gambar dari termometer. Nah, di sini saya mengambil contoh termometer dengan skala Celcius. Kita akan belajar bagian-bagian dari termometer yang terdiri dari tendon, kemudian ada zat cair pengisi termometer, biasanya berupa raksa atau alkohol, kemudian ada titik tetap bawah, skala suhu atau derajat panas, batang kaca dengan celah kapiler pada bagian di dalamnya, dan ada titik tetap atas. Nah, besarnya suhu yang diukur pada termometer ini saat ini menunjukkan pada angka 15, sehingga besarnya suhu yang diukur sebesar 15 derajat Celcius. Dilihat dari sini. Banyaknya alkohol yang naik ke atas, alkohol atau raksa atau zat cair yang mengisi termometer tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Nah, zat cair digunakan sebagai pengisi termometer karena pada termometer zat cair ini, zat cair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Contoh dari termometer zat cair yaitu termometer laboratorium dan ada juga termometer suhu badan yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Jenis yang kedua yaitu termometer zat padat. Contohnya termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Yang keempat, termometer gas. Dan yang kelima, termometer digital. Nah, selanjutnya kita belajar tentang skala termometer. Skala yang sering digunakan itu ada 4. Skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nih ya, bahwa masing-masing dari skala tersebut memiliki titik tetap bawah, titik tetap atas, skala, dan satuan masing-masing. Skala dari termometer Celcius sebesar 100 derajat Celcius karena satuannya Celcius. Skala dari termometer Reaumur 80 derajat Reaumur. Skala dari termometer Fahrenheit 180 derajat Fahrenheit. Dan skala dari Kelvin sebesar 100 Kelvin. Ini ya, ini tuh titik tetap bawah berada di paling bawah dan titik tetap atas berada di atas. Kalau air, kalau titik tetap bawah itu titik beku air. Nah, kalau titik tetap atas itu titik indih air. Sehingga dari skala tersebut kita dapat membandingkan antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, yaitu 100 banding 80 banding 180 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Dari perbandingan tersebut dapat dikonversi menjadi rumus-rumus. Nah, sebagai berikut. Ini merupakan rumus. Ketika kita akan mengonversi berapa besarnya suhu. Tabel di sini menunjukkan dari atau suhu awal. Tabel di bagian yang saya tunjuk menunjukkan ke
atau konversi menuju skala termometer tertentu. Misalnya, langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui 80 derajat Celcius yang akan kita ubah menuju derajat Reaumur. Dari Celcius menuju ke Reaumur. Nah, coba kita akan mencari rumus mana yang tepat. Diketahui derajat Celcius, dari Celcius ke yang ditanyakan Reaumur. Nah, tarik ya di sini. Nah, sehingga kita menggunakan persamaan 4/5 Celcius atau 4/5 kali besarnya suhu Celcius. Nah, sehingga didapatkan 4/5 kali 80. Kenapa 80? Karena diketahui besarnya suhu ketika derajat Celcius itu 80. Kemudian kita hitung biasa, 80 dibagi 5, 16. 16 kali 4, 64 derajat Reaumur. Nah, untuk lebih jelasnya, kita beri contoh soal lagi. Ubahlah suhu udara sebesar 77 derajat Fahrenheit ke dalam suhu Celcius. Jadi, dari suhu Fahrenheit diubah ke dalam suhu Celcius. Nah, kita menggunakan persamaan 5/9 dikali buka kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Tinggal dimasukkan, 77 berasal dari sini, diketahui suhu udara dalam bentuk Fahrenheit sebesar 77 derajat. Nah, karena di sini merupakan ada kurungnya, kita mengerjakan di bagian yang dikurung terlebih dahulu. 77 dikurangi 32 yaitu 45. Kemudian kita hitung biasa, 45 dibagi 9 itu kan 5. Sehingga 5 dikali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Ada contoh soal lagi. Ubahlah suhu udara di planet tertentu sebesar 40 derajat Reaumur ke dalam suhu Fahrenheit. Menggunakan persamaan 9/4 dikali Reaumur ditambah 32. Ini tidak ada kurungnya ya, sehingga kita mengerjakannya urut dari depan, tipe londo, perkalian dulu, karena tidak ada kurung. Tinggal dimasukkan Reaumur sebesar 40 derajat, 40 dibagi 4, 10, 9 dikali 10, 90, ditambah 32, 122 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana jika termometer tersebut berbeda skala. Skalanya tidak termasuk dalam skala 4 skala yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita menggunakan persamaan seperti pada gambar. Nah, di buku Intan juga sudah ada ya. Ya, TA derajat X sini. Nah, ini saya misalkan termometer X dan yang sebelah sini saya misalkan termometer Y. TA derajat X merupakan titik tetap atas termometer X. TB derajat X titik tetap bawah termometer X. T derajat X suhu pada termometer X. Begitu juga dengan yang termometer Y. Bisa dibaca sebelah sini atau bisa dilihat pada buku Intan halaman 133. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal. Pada suatu termometer X, titik beku air 50 derajat X. Titik beku air 50 derajat X. Ini ya, titik beku. Ini termometer X dan termometer Celcius. Dan titik didihnya 200 derajat X. 200 derajat X. Jika suatu benda bersuhu 75 derajat Celcius, maka tentukan suhu benda tersebut dalam derajat X. Berarti yang ditanya adalah suhu benda ketika dalam derajat X. Nah, diketahui
titik bawah derajat X, tadi 50 derajat X, ini titik bawah. Titik buku I kan titik bawah ya, tadi udah dijelaskan. Titik atas derajat X, 200 derajat X. Ini ya, titik didihnya. Titik atas seperti titik didih, sama halnya dengan titik didih. Kemudian T derajat C itu tadi bendanya ketika diukur bersuhu 75 derajat Celcius, dan titik atas derajat C itu menunjukkan suhu Celcius ya, sebesar 100 derajat Celcius, karena titik atas Celcius sebesar 100 derajat, dan titik bawah derajat Celcius sebesar 0 derajat. Nah, kita tulis rumusnya seperti tadi, tinggal kita masukkan. Ini ya, karena ini merupakan 75 per 100, ini bisa dibagi, sama-sama dibagi 25 menjadi 3 dan 4. Ini tinggal masukkan ya teman-teman. T derajat X berarti ini T derajat X tadi yang ditanyakan, kemudian TB derajat X, ini ya, tadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Hitungnya biasa kok. Kemudian di perkalian silang, biasa. Sehingga mendapatkan hasil 162,5 derajat X. Nah, bisa dilihat atau bisa di-capture, di-screenshot sebagai contoh. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.